Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Zoom malam ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak atas semangatnya hingga sampai saat ini. Apalagi teman-teman udah ngejalanin hari kedua atau ketiga ya untuk PKKMB dan kemarin-kemarin juga udah padus gitu ya. Harus kita tetap jaga semangatnya dan pada malam hari ini untuk kemudian mempersiapkan juga teman-teman belajar ke depannya. Nanti kan teman-teman bakal lihat juga tuh ada matkul-matkul yang akan teman-teman pelajari di semester pertama. Maka dari itu salah satu persiapannya adalah matkul yang akan kita pelajari malam ini nih teman-teman. Yaitu mata kuliah PHP singkatannya. Pengantar Hukum Pajak. Nah, nanti bakal ngebahas apa aja, hukum pajak tuh kenapa pajak itu harus ada hukumnya dan lain sebagainya macamnya akan dijelaskan oleh kakak dari Fiskal 24 nih yang udah on cam dan udah join, ada Kak Kirana Farah. Nanti teman-teman boleh ngikutin dengan semangat ya, kalau misalnya mau nanya, boleh langsung ditanyain, boleh on mic, boleh juga di chat. Kalau misalnya ada yang mau jawab juga lebih bagus, lebih baik. Pokoknya kalian coba untuk eksplorasi semaksimal mungkin supaya nanti istilah-istilah yang ribet-ribet kayak gitu tuh teman-teman udah paham. Mungkin karena Kak Kirananya sudah ready, sudah ya? Sudah ready ya? Oke, kalau gitu kita serahkan kepada Kak Kirana. Silakan. Oke, halo semua teman-teman Fiskal 25. Sebelumnya kenalin nama aku Kirana, tapi kalian panggilnya Nare aja ya. Kayak di sini panggilnya Nare aja. Hari ini aku bakal ngajarin pengantar hukum perpajakan, tapi aku mau untuk malam ini kita sistemnya yang kayak santai aja. I'm open for any discussion dan kayak kalau mau bahas hal-hal di luar mata kuliah malam ini kayak perkuliahan fiskal, terus habis itu organisasinya juga boleh banget ya teman-teman. Aku sekarang mau izin untuk share screen dulu. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Ya, sudah terlihat. Oke, Oke, jadi kita mulai aja nih pengantar hukum perpajakan. Sebenarnya apa sih yang bakal kita pelajarin di pengantar hukum perpajakan? Ya, namanya juga pengantar hukum ya. Jadi kita tuh bakal benar-benar belajar aspek hukum dalam perpajakan. Perpajakan tuh kalau misalnya dilihat dari sisi hukum tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, untuk di fiskal sendiri di semester 1 itu benar-benar fokus kepada hal-hal dasar baik dari pemaknaan hukum itu sendiri ataupun dari hukum pajak secara umum. Baru ketika nanti kalian masuk ke dalam semester 2, semester 3, barulah kalian akan spesifik membahas hukum-hukum pajak, maksudnya kayak hukum-hukum pajak secara personal kayak hukum pajak di PPHOP, di pajak penghasilan, di pajak penambahan nilai, di pajak bumi bangunan, kayak gitu teman-teman. Nah, aku disclaimer dulu untuk malam ini karena materinya pengantar hukum pajak itu cukup banyak, jadi aku nggak bahas secara terperinci banget yang kayak benar-benar sampai dalam banget gitu karena aku pengen kalian tetap belajar di kelas juga gitu kan. Buat yang sekarang aku bakal belajar setengah yang akan kalian pelajari dari UTS dan setengahnya lagi yang akan nanti kalian pelajari setelah UTS. Oke, kita lanjut aja kayaknya basa-basinya lama banget. Jadi apa sih sebenarnya hukum itu? Hukum itu kalau misalnya yang aku ketik di sini sih, hukum itu adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nggak usah jauh-jauh dari teori, kita sebagai warga negara Indonesia pastinya juga ter apa ya kayak terikat gitu pada hukum-hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga terikat sama yang namanya norma. Teman-teman pasti di sini dari SD sampai SMA pasti udah belajar apa itu yang namanya norma atau kaidah. Nah, di semester 1 ini, kalian juga akan pelajarin itu. Akan pelajarin kaidah sama norma. Kalian lebih fokus di kaidah sama norma untuk sebelum UTS, dan pajaknya itu kalian baru akan dapat di setelah UTS. Oke,
ada selanjutnya. Aduh guys, maaf ya guys kalau misalnya aku kecepatan. Nanti mungkin moderator bisa tolong bilang kalau misalnya aku kecepatan karena aku di sini nggak bisa ngelihat muka kalian sama sekali. Aku cuman bisa lihat layar aku doang, guys. Oke, Jadi aman, tolong aman. doang ya. Oke, Guys, kita lanjut. Sebetulnya hukum tuh apa aja sih dilihatnya tuh apa aja sih klasifikasinya gitu. Yang pertama itu kalau misalnya dari sumber itu yang pasti hukum itu ada dari undang-undang. Nah, em, kalau misalnya di perpajakan sendiri kita tuh punya undang-undang sendiri teman-teman. Ini aku tunjukin ya. Nah, ini dia. Ini undang-undang perpajakan yang nanti akan teman-teman pakai atau akan teman-teman istilahnya ya apa sih pedoman pedoman dari pembelajaran kalian selama di fiskal gitu. Di sini ada SDSN dan juga ada terbitan Ortex. Ini tuh kayak dua buku yang istilahnya kayak mandatorinya anak fiskal harus punya. Kenapa sih harus punya? Emang nggak bisa minjem aja gitu ke cutting. Karena cutting juga pakai guys. Maksudnya kayak semester-semester 4, semester 2, 3, 4 itu kayak kita harus pakai SDSN. Jadi kayak harus dari kalian punya ya undang-undang perpajakan ini. Apa bedanya di antara SDSN ini yang dari DJP sama yang dari Ortex? Sama aja ya teman-teman, cuman beda penerbit aja dan beda di harga. Tuh, kalau aku sih biasanya makainya yang dari SDSN dan gak ada masalah selama ini selalu kita pakai SDSN. Nah, di dalam SDSN ini tuh ada apa? Di dalamnya itu ada peraturan-peraturan perpajakan kayak peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, terus habis itu pajak bumi bangunan gitu ada. Jadi make sure kalian harus beli ini, kalian masing-masing harus punya ini. Wajib banget. Oke, udah iklannya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi menurut sumber dari hukum menurut sumber itu ada kebiasaan atau adat ya, lalu habis itu ada traktat atau treaty. Nah, kalau misalnya teman-teman masih asing nih, apa sih yang namanya itu treaty? Jadi treaty itu adalah perjanjian internasional atau kayak perjanjian antar dua buah negara untuk mengadakan untuk mengadakan hubungan sesuai ketentuan hukum internasional. Kalau di perpajakan sendiri, kita tuh juga ada yang namanya tax treaty. Jadi tax treaty itu adalah kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara lain kayak Malaysia, Singapura, gitu, yang dimana eh, apa namanya? Aduh, gimana yang itu? Yang dimana ini tuh ketentuannya disepakati sama dua buah negara kayak gitu. Jadi kayak ada tarifnya lagi tersendiri. Nanti teman-teman bakal belajar sisi tax treaty ini. Lalu habis itu ada jurisprudensi yang dimana itu adalah kayak putusan hakim, terus habis itu kumpulan putusan hakim, terus habis itu kayak pendapat dan pandangan dari ahli kayak gitu. Terus habis itu ada perjanjian dan juga ada yang namanya doktrin. Gitu. Lalu kalau misalnya dari bentuknya ada bentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, terus habis itu tempat berlakunya ada yang nasional sama internasional. Kayak yang tadi aku bilang tadi tuh, yang internasional tuh salah satu contohnya adalah tax treaty yang dimana hukumnya ini tuh berlaku di Malaysia dan juga Indonesia untuk kedua buah negara itu. Gitu. Lalu habis itu ada yang namanya apa namanya saat berlakunya. Saat berlakunya itu ada ius constituendum. Ius constituendum itu seingat aku untuk yang masa depan. Dan kalau yang ius constitutum itu adalah yang hukum yang berlaku untuk masa ini. Kayak gitu. Seingat aku kayak gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya aku kebalik. Tapi intinya perbedaannya cuma yang saat ini sama yang saat masa depan. Kayak gitu. Terus habis itu ada hukum asasi. Nah, terus habis itu kalau misalnya dari secara fungsi itu ada dari formal sama material, terus sifatnya tuh ada yang mengatur, memaksa, terus dari wujudnya tuh ada yang objektif dan juga subjektif,
kalau ada isinya itu ada privat sama publik. Nah, hukum pajak itu masuk ke dalam yang hukum publik, teman-teman gitu. Kita lanjut lagi ke selanjutnya ya, teman-teman. Ini kan tadi udah. Em, karena kalian masih awal banget, jadi kalian tuh benar-benar kayak belajar around kaidah sama norma kayak gitu. Ini tuh aku ambil beberapa materinya dari materi persiapan buat UTS, teman-teman. Jadi kalian harus pay attention karena pasti bakal keluar sih kayak gitu. Karena pasti bakal dipelajari. Jadi di sini tuh ada pengertian dari kaidah atau norma itu sendiri. Nah, kaidah atau norma itu sendiri itu adalah bentuk konkret dari penjabaran nilai-nilai yang abstrak dan juga telah disesuaikan. Yang pastinya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dari ancaman, baik dalam maupun luar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teori yang dipakai ini sih seingat aku ya teman-teman, si Hans Kelsen ini tuh sering banget keluar kayak either jadi pertanyaannya dosen atau jadi misalnya pertanyaan dosen di kelas atau enggak jadi pertanyaan dosen di ujian kayak gitu. Makanya di sini aku masukin. Kalau menurutnya Hans Kelsen, kaidah hukum itu adalah kaidah hukum tuh berjenjang. Jadi kayak ada susunan hierarkinya gitu yang dimana suatu kaidah yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar kaidah yang lebih tinggi, serta kaidah yang lebih tinggi berlaku dan bersumber kepada kaidah yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak eh, adanya hukum sekarang nih yang paling bawah ini itu tuh bersumber dari atas sini dan yang dari sini itu bersumber lagi dari yang atas sini kayak gitu. Jadi kenapa dibilang dia tuh kaidahnya hierarki kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kaidah hukum. Fungsinya ini ya kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Fungsinya itu untuk melindungi kepentingan setiap orang, pengendali sosial, rekayasa sosial, terus juga kayak integratif kayak gitu, pemersatu masyarakat. Isi dari kaidah hukum itu sendiri, ini tuh ada perintah atau suruhan yaitu gebot, larangan yaitu verbot, dan kebolehan yaitu mode. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini gitu. Em, aku akan skip lagi kayaknya untuk kita lebih cepat membahas soal hukum pajaknya. Nah, terus habis itu di sini ada asas hukum. Asas hukum ini juga sering banget teman-teman keluar em, entah itu di pertanyaan di kelas atau jadi apa namanya dasar jawabannya anak pistal kalau misalnya mau yeping di ujian kayak gitu. Itu ada asas hukum ini yang lex superior derogat legi inferior, lex posterior derogat legi priori, sama lex specialis derogat legi generali. Nah, sebenarnya asas hukum ini tuh apa sih? Ini kok namanya kayak susah-susah banget. Asas hukum ini tuh istilahnya kayak pikiran dasar gitu, kayak benar-benar dasar yang sifatnya umum dan jadi latar belakang dari sebuah peraturan. Ketika kita mau, em, ketika misalnya ada sebuah kasus gitu, kita tuh mau menentukan atau kayak kita mau mengenakan dasar hukum kayak gitu. Nah, kita tuh harus lihat dasar hukumnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Dasar hukum yang kita pakai tuh udah yang paling tinggi atau dia tuh masih dasar yang rendah kayak gitu. Nah, itu lex superior derogat lagi inferior. Kalau misalnya ada misalnya kayak ketetapan di antara dua dua sum dua apa ya kayak misalnya ada ketetapan untuk satu permasalahan kayak gitu. Ada dua ketetapan. Yang satu lebih tinggi dan yang satu lagi lebih rendah. Nah, yang dipakai itu adalah yang lebih tinggi derajatnya kayak gitu. Gak boleh yang kayak misalnya ada peraturan daerah sama UU apa UUD kayak gitu. Yang dipakai itu malah peraturan daerah itu nggak boleh teman-teman. Yang harus kita pakai itu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar. Terus habis itu ada lex posterior derogat legi priori. Itu adalah hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Itu salah satu contohnya kalau misalnya di bagian perpajakan itu kayak yang baru-baru ini pajak atas e-commerce teman-teman. Yang dimana kan pajak atas e-commerce ini tuh sebenarnya bukan hal baru ya. Dia tuh cuman pergantian kayak peraturannya aja dimodif sedikit kayak gitu. Nah, ketika misalnya ada kasus yang ingin memakai peraturan tersebut kayak gitu, kita tuh nggak boleh pakai yang
sebelum diubah kayak gitu. Kita tuh harus benar-benar pakai yang up to date-nya kayak gitu, yang udah paling barunya ini gitu. Terus habis itu ada lex specialis derogat legi generali. Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kayak misalnya pada Undang-Undang Dasar bilang kalau misalnya pajak itu sifat apa berupa pungutan kayak gitu. Tapi ada misalnya permasalahannya itu soal pajak pertambahan nilai. Yang kita pakai itu udah nggak bisa dalam undang-undang dasar lagi, teman-teman. Kita tuh harus pakai apa namanya hukum yang bersumber pada undang-undang pajak pertambahan nilai gitu. Tuh, jadi harus benar-benar yang khusus gitu, sesuai sama apa konteksnya. Tuh. Terus habis itu, kalau itu kan tadi kayak asas yang umum. Kalau ini asas yang khusus tuh hanya berlaku pada bidang hukum tertentu, misalnya kayak perkara pidana. Itu ya teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Atau kayak aku kecepatan atau gimana? Ada, ada nggak ya teman-teman? Nah ini kita belum masuk asas hukum. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke hukum pajak. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan hukum pajak, aku mau coba dong teman-teman kasih satu kata apa sih yang kalian tahu soal pajak? Satu kata aja. Kayak pajak itu apa kalau menurut kalian? Kan kalian anak fiskal nih, masa kalian nggak tahu apa itu pajak? Coba boleh raise hand untuk jawab atau mungkin komen. Coba, coba, coba. Aku nggak bisa baca, boleh nggak baca ini? Oke, ini ada yang jawab memaksa, Alam Gifari, terus Arabella bilang wajib. Fatan katanya tarif, Oke, Akila wajib, benar. pungut, iuran. Miguel katanya sesuatu Hmm. yang bersifat bermaksa, pungutan wajib, pungutan tuh. Rame-rame. Oke, oke, oke. Sejauh ini apa yang teman-teman bilang itu udah benar, yang dimana pajak itu sifatnya memaksa, wajib, dan terikat secara hukum. Jadi kalau misal bahasa kerennya ya teman-teman, pajak itu tuh kayak apa ya? Palakan, palakan dari pemerintah ke warga negara, tapi palakannya itu bersifat wajib. Terus habis itu kita apa misalnya terikat sama hukum kayak gitu. Jadi kayak nggak asal malak aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang tadi aku bilang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 1 Ayat 1 UU KUP itu yang berisi tentang pengertian pajak. Dia bilang kalau misalnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi kayak kita sebagai warga negara bayar pajak itu untuk balik lagi ke kita sendiri karena kita tuh emang gak dapet imbalan secara langsung kayak dalam bentuk makanan, dalam bentuk gaji itu bukan, tapi dalam bentuk seperti kayak jalanan, terus habis itu transportasi umum, kayak gitu. Makanya kenapa bisa dibilang kayak kita bayar buat diri kita sendiri, kita bayar ke negara buat kita sendiri, kayak gitu. Terus habis itu, kenapa sih kayak pajak itu harus ada hukumnya, kayak gitu? Karena ya harus ada yang ngejamin gitu loh, harus ada pedomannya gitu, harus ada kepastian hukumnya gitu kayak untuk menyelesaikan sesuatu konflik soal perpajakan kayak sengketa pajak itu tuh harus ada koridor hukum yang berlakunya kayak gitu. Terus yang kedua itu yang pastinya memberikan pedoman administrasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Coba bayangin di Indonesia ini nggak ada hukum pajak yang berlaku. Orang yang mau nyetor pajak penghasilan orang pribadinya kan itu disetor sendiri ya, sendiri teman-teman. Itu kayak harus gimana gitu, bingung nggak ada pedoman administrasi
yang mengikatnya kayak gitu. Terus bisa aja kayak kalau misalnya nggak ada hukum yang berlaku, bisa aja tuh kayak orang tuh semena-mena gitu, apa make duit pajak ini bukannya malah dijadiin ke kebutuhan rakyat gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah memberikan panduan hukum yang berkeadilan dalam menyelesaikan masalah dan sengketa perpajakan antara fiskus dan wajib pajak. Itu kayak yang tadi udah aku jelasin ya, teman-teman. Terus, wait, oke. Terus habis itu ada fungsi. Em, Fungsinya yang pasti ya tadi itu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Tuh, jadi kayak kalau misalnya nih, dan kita POV-nya bukan sebagai warga negara deh, kita sebagai yang buat kebijakan gitu. Karena kan di fiskal ini kan kita bisa gitu masuk ke dalam sektor pemerintah dan ikut andil membuat peraturan perpajakan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada teori perpajakan atau misalnya hukum perpajakan yang kayak udah ada kayak gitu, kita tuh nggak tahu loh harus kayak gimana bikin sistemnya kayak gitu. Terus kok dengan adanya sumber hukum pajak ini tuh juga kayak benar-benar nerangin secara rinci subjek dan juga objek yang akan kena pajak nanti kayak gitu. Terus perlu nggak sih sebenarnya kena pajak? Terus habis itu gimana sih caranya untuk menyelesaikan sebuah konflik pajak kayak gitu. Dan juga adanya hukum pajak ini kayak yang dibilang tadi kan kayak agar mengikat kan. Ini tuh biar bisa jadi apa namanya kayak istilahnya alasan untuk orang-orang yang dia tuh kabur dari kewajiban membayar pajaknya kayak gitu. Jadi kayak kalau orang kabur kita tuh bisa keluarin ini nih hukumnya kayak gitu gini 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 gitu. Kamu dikenain apa namanya ya pokoknya tadi. Maaf ya guys, aku bingung kenapa aku kayak ngejelasinnya semoga semoga masuk ya teman-teman kita. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada sebagai dasar pembagian beban keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi APBN. Ya, APBN kita yang dimana kayak uang negara kita itu 80% dari perpajakan teman-teman. Makanya kenapa pemerintah ini tuh sangat amat menggadang-gadangkan kita harus bayar pajak. Karena kalau kita nggak bayar pajak, nanti duitnya dari mana, duit negara dari mana, kayak gitu. Lalu lanjut, em, ini tuh klasifikasi hukum pajak menurut fungsi itu yang tadi kan kayak di bagian tadi tuh ada hukum material sama hukum pajak formal. Nah, kalau misalnya hukum material itu tuh kayak UPPH, UPPN, UKPABANAN itu tuh masuknya ke dalam hukum material. Yang dia tuh kayak ngasih tahulah hak dan kewajiban serta hukum yang membuat norma yang menerangkan objek, subjek, tarif, utang, dan juga hubungan pemerintah dan juga pembayar pajak kayak gitu. Terus intinya kayak hukum material ini tuh kayak hukum tertulisnya yang dia tuh ngejelasin hak dan kewajibannya, objek, subjek, sama tarif kayak gitu. Jadi kayak eh, kalau untuk yang tata caranya kayak UKUP dan UU Pengadilan Pajak itu masuknya ke dalam hukum pajak formal gitu. Material itu berupa kayak tarifnya. Kalau pajak formal itu adalah cara biar tarif ini tuh bisa bisa efektif kayak gitu, mengatur prosedurnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Ah, Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh, oke, ya belum ada ya. Belum ada yang mau nanya. Kita lanjut lagi. Nah, ini prinsip hukum pajak. Ini kenapa aku bilang keywordnya anak fiskal? Karena ini tuh pasti keluar di pengantar hukum perpajakan dan juga di pengantar perpajakan, teman-teman. Jadi kayak prinsip ini tuh pasti akan selalu keulang, keulang, keulang lagi. Yang pertama itu ada prinsip equality dan juga equity. Yang dimana itu beda ya, teman-teman. Equality itu adalah setara atau sama.
kalau misalnya equity itu adalah adil. Teman-teman jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik ini udah beda, beda artian. Nah, kalau equal ini itu kan setiap orang tuh keadaan gimana? Setiap keadaan orang kayak keadaan orang itu tuh harus sama. Gimana ya? Benar, teman-teman. Aku ngerangkai kata-katanya dulu. Hmm, Equality dan equity ini tuh intinya tarif perpajakan dia tuh harus adil dikenakan sesuai dengan kemampuan mereka bayar pajaknya kayak gitu. Jadi kayak orang yang kaya sama orang yang miskin pemasukannya kan udah pasti beda kan. Yang kayak orang yang kaya tuh bisa dapat 1 M sedangkan orang yang miskin 100.000 aja belum tentu dapat kayak gitu misalnya. Atau kayak 10 juta deh, 10 juta. Yes, ada 100 juta dan 10 juta kayak gitu. Nah, kedua ini tuh nggak boleh dikenain tarif pajak yang sama. Nggak boleh mereka tuh sama-sama dikenain 10% kayak gitu. Mungkin 10% untuk orang kaya, mereka akan ngerasa kayak, ah santai bayarnya cuman ya segitu gitu, kecil lah untuk mereka. Tapi kan untuk 10% untuk orang yang dengan pendapatan 10 juta, itu kan termasuk besar kayak gitu kan. Jadi itu harus disesuaikan sama keadaan orangnya kayak gitu. Harus ada prinsip equal dan juga equality dan juga equity ini gitu. Terus habis itu eh, hukum pajak itu juga harus certainty. Dia tuh harus apa namanya nggak boleh berubah-ubah. Jadi sekali dibuat itu nggak bisa yang kayak kata si A begini, kata si B begini, nggak boleh. Jadi harus benar-benar satu gitu, tok itu. Dan kalau misalnya mau berubah pun ada mekanismenya, nggak bisa yang kayak berubah dalam waktu cuman periode 1 hari atau 2 hari kayak gitu nggak boleh. Terus yang ketiga itu ada prinsip convenience of payment. Jadi pajak itu harus dipungut pada saat dan cara yang tepat. Dan yang terakhir itu ada efisiensi, yang dimana biaya pemungutan pajak itu harus lebih kecil dari uang pajak yang dikumpulkan. Nah, kayak prinsip ketiga sama prinsip keempat ini tuh cukup nyambung ya teman-teman, yang dimana kalau misalnya kita bikin sebuah kebijakan, kita tuh harus mikirin wajib pajaknya ini tuh nyaman gak ya dikenain pajak. Ya sebenarnya sih kayak siapa sih orang yang mau dikenain pajak kayak gitu, tapi bisa banget dengan cara yang kayak kita buat wajib pajak ini tuh nggak nyadar kalau misalnya mereka tuh lagi dikenain pajak. Nah, itu yang namanya convenience of payment. Terus eh, efisien gak sih sebenarnya kita mengutin pajak ini nih? Jangan sampai kita tuh mungut pajak tapi WP-nya kesusahan sendiri. WP-nya tuh kayak bingung sendiri lah harus ngurusin administrasi A, B, C, D, E gitu. Cuman untuk bayar pajak. Jadi harus benar-benar istilahnya efisien kayak gitu, tepat dan efisien, tepat nyaman dan efisien, tepat nyaman ajak dan efisien gitu. Itu ya teman-teman. Terus lanjut lagi nih atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aku lanjut lagi ya. Oh, sebentar. Aku lanjut lagi. Ini untuk prinsip hukum pajak tambahan itu ada asas keadilan ya tadi ya harus adil gitu. Terus habis itu harus sesuai sama tridharma perpajakan yang dimana pengenaan pajak itu harus merata, harus merata. Terus habis itu objek pajak tuh harus ya semestinya gitu, nggak jangan yang kayak objek pajak nggak jelas dipungut pajak kayak gitu kan kayak bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat gitu. Terus habis itu ada pembayaran tepat waktu. Terus habis itu tiga pilar perpajakan yang ada pada hukum pajak itu yang pertama ada tax policy atau kebijakan perpajakan, yang kedua ada tax law atau UU perpajakan, dan yang terakhir ada tax administration atau administrasi perpajakan kayak gitu. Ini tiga pilar hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Terus habis itu
Kalau misal kita mau buat kebijakan hukum di dalam perpajakan, kita tuh juga harus lihat subjeknya, objeknya, tarifnya, terus prosedur pemungutannya tuh kayak gimana, adil atau enggaknya, kayak gitu. Jadi pemerintah tuh nggak segampang itu untuk buat apa namanya peraturan perpajakan, gak yang kayak dilihat oh ini kayaknya bisa nih diambil pajak, kita pungut pajak di sini, oh langsung aja kita bikin peraturan ini, nggak bisa, harus ada apa namanya prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi kayak gitu. Gitu. Terus ini juga kalau misalnya kita mau bikin kebijakan itu kita harus lihat dari segi pendekatan hukum, pendekatan ekonomi, dan juga pendekatan sosiologi gitu, teman-teman. Mungkin kalau misalnya sini aku mau ngejelasin yang dari pendekatan ekonomi ya. Banyak dari masyarakat sekarang mungkin ngerasa kalau misalnya pajak itu beban nih, yang kayak dibilang di sini, pajak itu adalah beban karena ngurangin income. Tapi kalau misalnya kita lihat secara kayak lebih detail lagi atau kayak dari segi makroekonominya, pajak itu sebetulnya income juga buat kita sebagai masyarakat karena ya fasilitas-fasilitas yang ada di negara kita ini tuh ya semua dari duit pajak kita kayak gitu. Jadi kayak kita bayar untuk kenyamanan kita sendiri gitu. Makanya ketika kita membuat sebuah kebijakan itu perlu dari pendekatan-pendekatan ini juga gitu. Dan juga harus dari sesuai sama pendekatan sosiologi yang dimana eh, kayak pajak yang dikenain itu harus ngasih manfaat bagi masyarakat kayak gitu. Jadi nggak nggak cuman buat biar dapet duit aja negara gitu sih ya teman-teman. Oke, terus udah. Jadi segini aja buat hari ini. Mungkin kayak terkesan singkat banget ya teman-teman karena emang pembahasannya tuh ya itu lagi gitu. Dan untuk pengantar hukum pajak ini ritme belajarnya itu cukup lambat. Jadi kayak emang dia tuh banyak karena teori aja, dan teorinya itu tuh bukan untuk dihafal tapi lebih ke untuk dipengerti gitu sih. Ya, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau belajar sendiri nih, kayak kalau misalnya kayak aduh Kanara nih ngejelasinnya kecepatan dan kayak aku masih kayak perlu belajar sendiri deh atau perlu ngambil sendiri deh sebelum masuk kuliah. Nah, teman-teman bisa akses materi perkuliahan fiskal dari semester 1 sampai nanti kalau yang semester atas itu di sini teman-teman kalian bisa lihat di kostafui.com/knowledgehope, itu kalian bisa cari aja di bagian academic materials. Nanti kalian pencet, itu langsung masuk ke dalam Google Drive-nya dari Kostaf. Tuh, jadi Kostaf menyediain materi perkuliahan. Setahu aku tuh udah update ya untuk 2025 ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau kuliah terus pakai materi-materi dari Knowledge Code ini, ya masih relevan lah teman-teman. Gitu. Itu aja dari aku. Sekian. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ini paparannya lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa ya, biar kita sekalian persiapan ya teman-teman. Nah teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung masih ada Kak Kira nanya nih. Mau nanya-nanya soal materinya yang tadi, soal hukum. Kalau misalnya Kak ini sebutannya aneh, boleh dijelasin ulang atau enggak? Boleh kalian tanyain. Nah terus, nah tuh ada yang nanya tuh, materi dibagi nggak Kak? Gitu. Materi yang apa nih? Materi yang malam ini nih. Yang malam ini atau yang gimana nih? Kalau Maleakif. yang malam ini di bagian kok guys, nanti Oke. ditaruh di apa sih, ada kayak spreadsheetnya Master gitu ya Sheets. guys ya? Ya, ada Master Ya, Sheets-nya. master sheet. Tuh. Ini ada yang resen nih, Alam Givari, gimana? Oke, boleh silakan Alam Givari. Halo Kak, sebelumnya maaf belum bisa on cam. Perkenalkan sebelumnya saya Alam Givari dari Fiskal 25. Eh, Sebenarnya agak keluar topik sih Kak dari paparan tadi. Saya kan
kurang ngerti ya tadi karena masih umum gitu dan menurut saya abstrak. Kira-kira nanti PHP bakal apa banyak ngafal gitu nggak ya Kak? Kayak peraturan atau undang-undang. Soalnya aku kurang kuat di hafalan. Gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Alam buat pertanyaannya. Jujur relate sih, aku juga nggak begitu bagus di bagian apa ngafalnya dan fun fact teman-teman aku tuh dari Science-Tech, aku dari IPA. Jadi aku 3 tahun di IPA, tiba-tiba linjur masuk ke dalam fiskal. Untungnya PHP itu nggak begitu stuck ke undang-undang sih. Jadi kayak nggak benar-benar kita harus ngafal pasal segini banyak gitu enggak. Paling kita lebih ke ngertiin aja keywordnya dari setiap teori-teori yang nanti bakal dijelasin. Kayak yang tadi aku taruh tuh yang kayak equity, terus eh, apa namanya efficiency kayak gitu. Terus kayak ya pokoknya pasal yang dipakai pun juga pasal yang umum kayak pasal pengertian pajak tadi apa ya pokoknya yang itu sih teman-teman nggak benar-benar yang harus kita hafal undang-undangnya gitu. Oke, thank you. Udah terjawab belum Alam? Ya udah terjawab belum Alam? Oke, aman katanya. Oke, thank you Alam. Ah, Ada lagi nih yang nanya, materi malam ini masuk di negara nggak Kak? yang bisa dijawab ya sama anak Kenapa ya negaranya. jawab ya? Di negara itu masuk teman-teman, tapi bukan eh, pajak. Kita pengantar hukum dan sistem hukum Indonesia. Isinya kurang lebih sama sebenarnya. Asas-asasnya tuh nggak jauh beda. Cuma bedanya kita lebih general banget. Jadi tadi kan di awal-awal di slide 1 sampai slide 5 tuh ada paparan kayak apa itu hukum, jenis-jenis hukum apa aja, asas ius constitutum, ius constituendum, itu ada semua. Dan kalau negara justru kayak lebih banyak ininya deh, lebih banyak sebutan-sebutan kayak gitu kan lebih banyak. Tapi itu termasuk di negara ada juga hukumnya gitu. Nah ini ada yang nanya lagi, eh, mungkin terjawab ya. Manggilnya apa nih? Hans ya? Terjawab ya Hans. Ini ada yang nanya nih, nanya, Kak mau tanya buku-buku apa aja yang dibutuhkan di semester awal untuk sumber belajar ke depannya, baik PPA, DDA, dan yang lainnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Siapa nih? Nda ya, Nda atas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya di semester 1 itu aku sih ngerasa kebantu banget sama buku DDA yang, aduh ini agak promosi dikit nggak apa-apa lah ya. Aku agak promosi, jadi Kostaf tuh lagi buka pre-order buku DDA 1 sama buku pengantar perpajakan. Itu beneran guys, itu beneran kepake. Buku DDA buat aku yang anak linjur, aku latihan dari situ terus gitu. Dan emang ya yang keluar tipe-tipe soal yang mirip-mirip lah dari buku ungu, buku DDA 1 itu. Tapi kalau aku pakai yang buku DDA yang ungu itu, tapi kalau untuk yang pengantar perpajakan yang oranye, eh aku cuman pernah minjem, jadi kayak aku cuman pernah baca sekilas, tapi itu tuh benar-benar bisa jadi dasar yeping kalian. Jadi kalau misalnya di UI, ya kayak di kuliahan ini ya teman-teman, namanya ujian tuh kayak kita udah nggak dapat ujian pilihan ganda lagi, seringnya tuh esai yang dimana kita tuh harus nulis kan, yang harus bener-bener kayak dari kepala kita sendiri, teorinya teori-teori yang ada di dalam kepala kita, bahasanya pakai bahasa kita kayak gitu. Jadi benar-benar, nah ya makasih loh udah dimasukin. Nah, pokoknya kayak eh si buku pengantar perpajakan yang oranye ini, dia tuh bisa jadi dasar yaping kalian gitu. Jadi ketika kalian ujian, kalian nggak bingung kalian mau yaping apa gitu, teman-teman. Jadi kalau menurut aku sih dua itu aja cukup. Yang pasti dipakai, pasti dipakai banget. Apalagi yang DDA itu, karena akuntansi harus banyak latihan guys, nggak bisa yang kayak SKS kalau menurut aku. Kalau aku ya. Tuh, oke. Oke, thank you. Ini untuk tadi Enda ya, terjawab ya. Oke, thank you Enda. Ada lagi nih dari Rase, Rasesa. Manggilnya gimana sih aku? Rasisa. Ya nanti boleh dikoreksi. Kak mau tanya, kalau materi yang tadi kira-kira kalau dijadiin pertanyaan tuh kayak gimana ya Kak? Dan jawabnya pakai keyword tadi Kak. Makasih Kak.
Em, Kalau pertanyaan di ujian ya jujur guys, aku agak lupa ya karena itu udah lama ya teman-teman UTS UAS semester satu tuh udah lama. Tapi yang aku ingat itu tuh kayak misalnya kita kaitin teorinya Hans Kelsen itu, misalnya teori Hans Kelsen tadi ke dalam apa namanya sistem hukum di Indonesia kayak gimana. Terus abis itu dari perspektif pajaknya kayak gimana. Gitu sih kayaknya. Aduh jujur udah lupa. Mungkin yang anak negara harusnya lebih tahu sih. Berarti lebih ke arah studi kasus ya biasanya ya. Studi kasus sih, tapi kayaknya belum masuk studi kasus sih kalau semester satu. Jadi benar-benar yang kayak eh kita ngejabarin teori dan nyambungin sama yang terjadi sekarang kayak gitu. Nah, gitu. Gitu, ya, gitu jawabannya. Semoga menjawab ya. Ya Thank you. guys. Oke, ini ada lagi yang resen. Arabella, silakan. Halo, selamat malam Kak Nare. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi. Tapi aku penasaran nih Kak. Tadi kan Kakak mention tentang buku SDSN itu kayak buku undang-undang gitu kan. Nah, nanti tuh kita sebagai mahasiswa kira-kira bakal diajarin gak sih cara baca undang-undang? Soalnya kayak itu kan baru banget ya baca undang-undang gitu. Dan apakah ada tips and trick sendiri nih yang bisa kita lakuin buat belajar bacanya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ini tadi siapa ya namanya guys? Arabella, oke. Arabella, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau buat baca undang-undangnya tadi SDSN ya, itu aku jujur baru belajar di semester 2 di mata kuliah pajak pertambahan iya benar, pajak pertambahan nilai sama di potongan pemungutan pajak penghasilan. Di situ tuh SDSN tuh benar-benar baru kepake. Maksudnya kayak kita benar-benar baru diajarin cara belajar, cara bacanya gitu. Tapi kalau di semester satu itu tuh kayak kita cuman apa ya, buat jadi tambahan tambahan yeping itu sih. Jadi kayak dipakai tapi benar-benar baru dipakai secara umumnya aja gitu. Yang secara terkhusus dan cara kita bacanya sih aku di semester 2. Nggak tahu ya nanti ketika kalian udah masuk ke kelas. Mungkin kalian bisa aja diajarin lebih awal sama prof kayak gitu. Itu guys. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, gitulah guys. Pokoknya semangat kuliah di fiskal. Oh, kalian gak ada yang mau nanya-nanya ini apa? Please tanyain aku soal kostaf. Kalian gak ada yang mau masuk organisasi. Ya, kebetulan Kak Kirana itu tuh boleh sekalian aja promosi. Itu ada prokernya tuh di belakang di Oh ya. iya guys, di sini aku mau promosi. Di sini ada proker aku Fiskal Career Week. Kalian kalian harus ikut Fiskal Career Week ini karena ini proker aku yang dibawahin sama divisi aku. Oke, kapan opreknya? Ah, untuk Fiskal Career Week ini untuk teman-teman maba nanti bisa ikut volunteer ya teman-teman. Informasinya akan menyusul, tapi intinya acara ini yang pasti bakal ngasih kalian insight yang wah bagus banget soal gimana sih nanti karir kalian ke depannya gitu. Benar-benar bikin insight atau ngasih pemahaman ke kalian. Kalian nih di pajak nanti bakal jadi orang kayak apa kayak gitu. Tuh ada kayak seminarnya, nanti ada seminar perpajakan, terus habis itu kita ada company visit juga, ada kayak nanti kita main ke firma-firma pajak yang keren-keren di Indonesia, terus habis itu ada yang namanya workshop juga dan itu teman-teman terbuka buat teman-teman maba yang teman-teman harus ikut fiskal karir ini. Untuk open recruitmentnya nanti apa namanya dikasih tahu follow aja dulu IG-nya fiskal karir. Terima kasih aku sudah boleh promosi. Oke, boleh banget tuh guys dikepoin aja. Terus ya kostaf tuh lumayan ya. Kalau kemarin yang
ikut Kostaf, kayaknya hampir semua ikut Kostaf ya, daftar. Dari 100 orangan, kayak 100-100-nya daftar tuh, kayak Kostaf semua daftar. Boleh guys, kalau kalian tertarik, kalau kalian emang mau ikut, dan emang udah ngincer, boleh banget tanya-tanya, atau ya langsung kepoin aja, gitu. Nah ini ada Betul. lagi Kalau teman-teman mau bertanya, mumpung ada orangnya langsung gitu. tips and trick, Ya, tuh tips and trick. boleh guys, nih yang ingin bertanya lagi. Oke, ini ada dari Tuku Aska. Kak, izin aku tanya tentang Kostaf. Apa boleh kalau aku daftarnya di saat aku masuk semester 3, Kak? Karena dari penjelasan Kakak tadi seru Kostaf, Kak. Ada visit company dan lain-lain. Terima kasih. Oke, kalau untuk di Kostafnya sendiri, itu boleh, guys. Nggak ada peraturan yang melarang. Semester 3 ya? Semester 3 tuh semester aku ya? Iya, semester 3. Bentar, maaf guys, kalau aku jadi bingung. Iya, sekarang Saat semester aku 3. masuk semester 3. Oh gini guys. Jadi kalau apa namanya organisasi-organisasi di UI itu biasanya buka periode barunya tuh di semester 2. Jadi teman-teman bisa ikut tuh either di semester 2 atau enggak di semester 4. Ini kayak tahun kepengurusannya tuh dimulai dari semester 2 dan semester 3. Tuh. Mungkin kalau misalnya Tuku ini mau yang di semester 2 apa semester 4 maksudnya? Kalau semester 2 itu emang apa namanya waktu-waktunya. Oh ya benar semester 2. Nah, itu adalah waktu-waktunya apa ya maba-maba buat nyari organisasi dan emang biasanya yang join tuh mahasiswa-mahasiswa semester 2. Aku juga kemarin join di semester 2. Cuman nggak ada yang melarang untuk join di semester 4. Cuman emang lebih umumnya atau lebih seringnya tuh teman-teman semester 2 sih yang ikut gitu. Join guys, Kostaf. Divisi aku, divisi project management. Nanti kalian megang ini Fiscal Career Week. Sama ada satu lagi Texplore UI. Jangan lupa untuk dilihat. Ini pokoknya eh itu ada banyak pilihan divisi. Jadi kalian searching-searching saja. Betul banget. Program-program besar Kostaf itu guys. Maaf banget aku hard selling Kostaf, tapi kalian anak fiskal harus join Kostaf karena so fun, so good. Ada yang nanya nih, Arabella nanya lagi, Kak, PHP susah nggak ya? Terus dosennya gimana? PHP susah apa enggak ya? Aku em, kalau aku sendiri aku ngerasa eh, bukan susah tapi challenging banget ya. Kayak semua hal yang ada di fiskal menurut aku challenging karena itu dunia baru guys. Ya ampun, aku baru dapat hukum, baru dapat akuntansi itu semua tuh di semester 1. Karena kayak benar-benar apa banting setir kan. Jadi aku merasa nggak susah tapi emang butuh effort lebih aja. Kalau dosennya fun fact guys, dosen dari PHP ini tuh seingat aku Pak Wangsit, iya benar Pak Wangsit, itu tuh adalah dosen, eh beliau tuh apa sih namanya hakim, dia tuh hakim pajak di Indonesia. Jadi kayak bener-bener kalian tuh belajar langsung gitu dari sumbernya. Beliau udah kayak nanganin berapa banyak kasus perpajakan dan kita diajarin kayak it's such a privilege for us guys. Oke, lanjut. Ini dari sini. Em, dari Nia. Arabella kejawab nggak ya kira-kira? Semoga kejawab ya guys. Oke. Oke, terus dari Nia. Kak, aku izin tanya ada tips and trick buat belajar akuntansi dan pajak nggak ya? Sebagai anak linjur, jujur aku kewalahan buat memahami beberapa terms dan pembelajarannya. Hehe, terima kasih. Terima kasih Nia atas pertanyaannya. Kita kayaknya senasib ya, teman-teman. Kita kayaknya senasib ya Nia. Tips and trick. Tips and trick. Jujur,
aku semester satu itu benar-benar yang kayak belajar akuntansi itu benar-benar belajar kayak istilahnya belajar tuh bener kayak ambis gitu untuk akuntansi karena aku tahu guys aku tahu aku belum bisa dan ini tuh jadi sebuah challenge terbaru buat diri aku kayak gitu jadi tipsnya adalah belajar terus aja gitu yang kayak abis kelas belajar terus maksudnya kayak abis kelas akuntansinya dipelajarin lagi, latihan soal lagi, cari latihan soal. Yang tadi aku pakai yang buku ungu tadi, aku cari tuh latihan soal dari pembelajaran yang udah aku dapetin hari ini gitu. Tapi kalau misalnya aku belum ngerti, misalnya aku bener-bener kayak baru dapet tuh di kelas dosen, aku belum ngerti nih kayak aku bener-bener kayak, aduh aku bingung banget ini materi apa sih? Nah aku biasanya tuh nunggu sampai kelas asistensi. Kan kalau kelas asistensi kan ritmenya lebih lambat dan yang ngajarin tuh ya mahasiswa juga kan, jadi kayak bahasanya lebih enak gitu. Aku biasanya lebih tekunin lagi belajarnya setelah asistensi gitu sih teman-teman. Dan menurutku jangan bolos asistensi dan juga kerjain si soal-soal yang dikasih dari asistensi. Karena, aduh, teman-teman, ini kalian harus, kalian juga bisa belajar dari sekarang kan udah ada sempet ya kemarin kelas-kelas DDA. Itu jujur ngebantu banget, bakal ngebantu banget buat kalian biar ketika masuk ke kelas tuh kalian gak ngerasa kayak ya ampun ini apaan, ya ampun gitu. Jadi tips and triknya gitu sih, belajar aja terus, dilatihanin terus. Gitu. Dan jangan nyalain diri kalian sendiri kalau misal kalian belum terlalu ngerti guys. Jadi kayak ikutin alurnya aja sambil kalian benar-benar terus berusaha. Karena kalau misalnya kalian terlalu apa ya kayak nge-push diri kalian untuk benar-benar paham saat ini juga kayak kalian belum masuk kuliah. Tapi kalian harus paham sekarang. Tuh takutnya kalian demot guys. Kan kuliah kan lama ya. Lama. Jadi harus dijaga semangatnya. Gitu. Menjawab nggak ya, guys? Iya, terima kasih. Sama-sama. Semangat ya, Nia. Ranger Pride. Oke, dari Kerehana. Fiskal kira-kira butuh kalkulator tipe apa? Untuk semester satu dan semester 2. Kalau pakai kalkulator dagang, you guys know kalkulator dagang kan, kalkulator sayur yang yang biasanya ada di tukang sayur itu itu menurutku lebih enak sih daripada pakai kalkulator scientific. Tapi dua-duanya sama aja. Bedanya kalau di kalkulator scientific itu nanti di semester 2 ada cuman satu materi yang dia tuh pakai pakai apa ya? Pakai yang bisa di kalkulator scientific doang gitu. Rumusnya tuh cuman bisa dipakai di kalkulator scientific kayak pangkat kan kalau misalnya di kalkulator sayur kan nggak bisa pangkat ya guys ya. Kalkulator dagang kan nggak bisa itu nggak bisa pangkat nah itu tergantung kalian aja kalian mau beli dari awal pakai scientific silakan kalau misalnya mas kalian adanya punyanya kalkulator dagang untuk sekarang juga nggak apa-apa kayak gitu karena nggak diapa-apain kok guys kalau misalnya disuruhnya kalkulator saintifik tapi kalian punyanya dagang terus bawanya dagang nggak diapa-apain nggak diusir juga dari ruang ujian. Terus hmm, semoga menjawab ya Reihana. Terus nah lanjut nih guys ada yang ke aku langsung dari Nathan. Selamat malam Kak, izin bertanya apabila belum pernah ada pengalaman organisasi saat sekolah, apakah susah saat masuk Kostaf? Karena saya tidak pernah ikut organisasi saat sekolah. Terima kasih. Enggak ya teman-teman, kayak Kostaf tuh enggak yang ngeliat pengalaman organisasi banget. Ya mungkin itu jadi nilai plus, tapi itu kan bukan menjadi penentu gimana eh, kalian ketika berorganisasi gitu. Dan Kostaf itu sangat amat terbuka untuk kalian yang punya eager to learn gitu. Jadi kayak pengen belajar, pengen benar-benar apa namanya serius di Kostaf ya. Kalian tunjukin kalau kalian kalau walaupun kalian belum punya
apa namanya, pengalaman apapun kalian tunjukin kalau kalian benar-benar mau belajar di Kostaf gitu. Jadi nggak ada ini ya guys, nggak ada pantangan kalau kalian pun belum punya apa namanya, pengalaman organisasi. Gitu. Itu ya Nathan, semoga menjawab. Jadi ada kesempatan buat kalian semua. Terus ini dari Sadam. Sadam namanya dia. Kak izin bertanya, kakak pernah diajar sama Pak Ismail Fauzan enggak ya kak? Kalau boleh tahu kira-kira beliau tuh ngajarnya gimana ya kak? Terima kasih banyak ya kak. Sejauh ini aku, ini untuk mata kuliah apa nih? Tapi aku kayak nggak pernah dengar nama beliau sih. Aku biasa tuh diajar sama Prof. Hawa, terus Pak Wangsit yang tadi aku ceritain. Terus habis itu siapa? Ya? Em, siapa? Mbak Neni. Itu sih. Siapa lagi? Aduh, jujur lupa nama-nama orang. Ya, tapi itu sih guys. Tapi aku Oh, kayaknya Pak Ismail Fauzan itu ngajarnya di MPKT deh, teman-teman. Jadi dia ngajarnya di matkul kampus, bukan di matkul apa namanya? Fakultas atau jurusan gitu. Tapi belum tapi aku belum tapi aku belum pernah diajar beliau, guys. Maaf ya, jadi aku tidak bisa menjawab. Sadam. Oh my God, oh my God. Mungkin semester Eh, nanti kali ya baru diajarin. iya kali ya, semester lebih tinggi ya. Aku pun juga masih maba, guys. Hmm. Terus ini ada dari Gemma. Kak izin tanya, ada nggak sih matkul yang tugasnya tuh kayak yang baru masuk langsung bikin kelompok, terus per kelompok presentasi, dibagi per materi, terus dipresentasiin per minggunya. Ada guys, ada namanya apa ya, KTK ya? KTK itu apa sih kepanjangannya? KTK kan pakai, Kebijakan tata kelola. ya benar, kebijakan, iya kebijakan tata kelola itu matkul fakultas. Jadi kayak ya niaga niaga negara juga dapat. Itu tuh aku masuk sama dosennya, tapi nggak langsung sih, itu kayak basa-basi dulu dijelasin kayak nanti harus kayak gimana, apa namanya, belajar kayak kontrak belajarnya kayak gimana, terus habis itu nanti apa, suruh bikin kelompok gitu. Tapi seingat aku kayaknya kelompoknya waktu itu kalau aku soal dari absen deh, itu tergantung kalian aja sih kebijakan kelasnya kayak gimana. Cuman karena masih baru biasanya sih karena dari absen gitu. Terus tapi nggak langsung saat itu presentasi juga ya, paling minggu depannya. Dan KTK itu tuh seringnya kayak emang mata kuliahnya diisi sama presentasi, presentasi, presentasi gitu. Oke, terus um, mengajukan materi terus ya itu ya tadi game, semoga menjawab ya. Terus dari Anabel Akila, untuk pembukaan pendaftaran Kostaf kapan ya Kak? Pembukaan, pokoknya seingat aku tuh di semester 2 awalan deh. Kayak di sekitar Februari, sebenarnya Februari, Maret, April, Februari, iya bukan ya? Seingat aku, seingat aku sih pokoknya awal-awal semester 2 guys. Gitu, semoga menjawab ya. Hmm, oke. Ini dari Faeto, Kak gimana pandangan Bu Titi? Bu Titi, Bu Titi teman-teman pasti baru dapat, kalau aku sih ya baru dapat di semester 2. Bu Titi tuh seru banget guys, ngajarnya sangat seru. Terus ini dari Tepu, Kak izin nanya,
dosen pembimbing aku kan Pawangsit. Apa kakak pernah dibimbing Pawangsit juga kak? Kalau boleh tahu kak, apa hal yang disukai beliau kak dan bagaimana cara beliau ngajar? Terima kasih. Pawangsit itu dia tuh kayak, jadi kalau misalnya di fiskal, aku nggak tahu ya di yang lain juga, tapi harusnya iya sih. Satu mata kuliah tuh nggak diajar satu dosen sampai akhir gitu guys. Jadi kayak ada shiftingnya gitu. Misalnya Pawangsit dari sesi 1 sampai sesi 5, terus habis itu lanjutannya sama siapa kayak gitu. Nah, aku pernah diajar Pawangsit dan beliau tuh kayak beliau baik banget sih guys, emang yang ramah gitu dan karena beliau itu bidangnya benar-benar di hukum, jadi ketika kita belajar dan ketika kita kalau misalnya kita nanya itu tuh selalu dikasih contoh realnya gitu. Saya realnya, saya waktu itu megang kasus begini begini begini. Ini kalau di pengadilan begini begini begini. Gitu. Jadi kayak ketika sama beliau banyakin nanya aja sih dan hmm, kalau misalnya dibimbing mungkin diajar sih ya. Kalau misalnya dibimbing kayak one to one person aku belum pernah tuh. Apa hal yang disukai? Hmm, jangan 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 telat aja sih guys. Kayak jangan telat. Iya, ini untuk semua dosen sih. Jangan jangan sampai telat. Bisa masuk kelas, terus habis itu ngumpulin tugas, terus aktif pas lagi pembelajaran. Kalian aktif aja. Kalau misalnya mau nanya, nanya. Kalau misalnya ada yang bingung, tanyain. Oke, iya, sama-sama. Udah, udah ya, udah masih. Ada lagi nggak, guys? Yes guys, ada lagi. Iya, Guys, let's go, let's go. ya. Jadi kayak kalian nikmati masa-masa maba kalian ya, teman-teman. Karena aku pun mau balik maba lagi aja. Aku nggak mau semester 3. Kayaknya enakan jadi anak semester 1 terus. Semangat ya, teman-teman, buat semua ospeknya. Kak, aku mau nanya, kelas buat fiskal, kelas kelas buat fiskal tuh dibagi per PA kah? Atau gimana, Kak? Per, per PA, per pembimbing akademik. Seingat aku, setiap kelas PA-nya emang sama gitu. Tapi kalau misalnya dibagi per PA, nggak juga nggak sih? Tapi intinya dibagi kelasnya dulu, baru dapat PA-nya gitu. Kalau aku ya, seingat aku, hmm, gitu guys. Kalian belum dapat ya list kelas. Semoga cepat dapat ya guys. Hmm. Oh, Kak izin bertanya, apakah nanti ada pengumuman buat konvert matkul yang sudah dipelajari Kak di grup? Karena kita di prodi yang lama ada beberapa matkul yang sama di Puska yang sudah dipelajari. Oh, ini kamu ini ya pindahan ya semi semi gap ya berarti. Wah, aku kurang tahu lagi teman-teman karena tapi aku punya beberapa teman yang semi gap year, cuman setahu aku harusnya sih ini sih ada ketentuannya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke Kesmanya. Mm. Nah ini kebetulan ada Kak Hafiz Hernanda juga, beliau gap, semi gap juga nih. Mungkin bisa dibantu jawab Bang. Ya, Paling kalau misalnya mau em, transfer KRS itu kan itu ya harus tunggu isi KRS-nya dulu. Tapi aku nggak menyarankan sih teman-teman, terutama kalau misalnya misal kalian mata kuliahnya yang biasanya ada di prodi-prodi yang universal kan kayak agama bahasa Inggris ya. Menurut aku tuh nggak worth it buat dipindahin karena nanti ketika kamu mindahin nilai apa ya nilai matkulnya
berarti itu kagak dianggap sebagai A, walaupun nilai kamu A ya, dianggapnya lulus aja. Jadi dari berapa ya, dari 6 matkul lah, let's say 6 matkul kamu ambil, kamu tuker dari, kamu tuker tuh semua jadi 4 kan. Nah, tapi karena kamu cuma ngambil 4 matkul, ketika kamu ada satu matkul yang dapat nilainya itu, apa ya, C atau B, nanti nilai kamu bisa cukup anjlok teman-teman. Jadi ya begitulah, dipikir-pikir aja lagi. Nah gitu, Faitul. Itu mungkin cukup terjawab. Berarti isi IRS dulu ya Bang ya. Lalu kemudian ada pengumuman untuk convert gitu ya Bang. Iya betul. Nanti tinggal kontak aja ke dosen PA-nya, bakal dijelasin. Nanti disuruh pakai website namanya Sipeda. Oke, gitu Faitul. Thank you ya sudah bertanya dan thank you Bang Hafiz sudah menjawab. Ada lagi guys, let's go. Ada yang bertanya, boleh. Tapi beberapa. Oh, ini yang si Rasisa tadi belum dapat PA ya? Eh, ber- belum dapat K, tapi beberapa teman aku udah dapat dan PA-nya beda-beda. Hmm, menurutku saranku sih tunggu sampai ini kelas ada dan kalian isi IRS sih guys. Soalnya seingat aku tuh kan ngisi IRS di Siak. Jadi kalian dapat kelas nih, terus habis itu nanti kalian isi IRS tuh di Siak, kalian pencet matkulnya. Nanti pas udah di ACC kalian bisa lihat gitu. Iya nggak sih? Seingat aku gitu deh. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa ngomong ke siapa ya? Karena aku kurang tahu juga. Mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang lain. Tips, tahu nggak tips? Eh, untuk PA, ya benar, masih harus ditunggu informasi lebih lanjut karena memang untuk registrasiannya segala macam bertahap ya teman-teman, nggak semuanya langsung serentak. Kemarin ada juga beberapa teman-teman aku yang dapat PA-nya emang agak lama, jadi ditunggu aja. Begitupun dengan kelas, seharusnya sih memang kalau sesuai jadwal ya, untuk kita semester yang sudah berjalan ngisi IRS-nya besok. Tapi untuk teman-teman, kalau belum dapat kelas, nanti tunggu info arahannya, bakal dikasih sama harusnya sih Adkesma yang ngasih. Nanti dia akan ngasih ke grup kelas kalian, misalnya nanti PHP kelas A atau segala macam ya. Nanti kalian tinggal input aja sesuai IRS itu. Dan nanti akan ada kok pastinya ketika nanti kalian sudah submit IRS itu akan ada persetujuan dari PA. Jadi akan dapat PA-nya langsung di-assign di siak kalian. Jadi ditunggu aja karena memang mahasiswa UI bukan di VIA doang, tapi banyak di UI juga banyak. Di VIA aja udah ratusan. Udah, kalian aja seangkatan udah bisa 500 400. Jadi bersabar dan insya Allah nanti informasi-informasi resminya akan terus muncul. Gitu. Kalau ada yang bingung-bingung, nggak apa-apa, ditanyain aja. Ntar kita coba salurkan juga kok ke teman-teman dari Adkesmas sekaligus dari fakultas kalau misalnya memang masih belum ada kabar lebih lanjut. Gitu. Tuh guys, ditunggu aja ya. Terus ini ada yang nanya nih ke aku, kira-kira, untuk jadwal IRS kan besok ya? Iya, benar besok. Apakah ada tata cara atau tutornya, caranya masuk ke Siak? Harusnya tuh nanti tuh juga dibagiin gitu loh guys. Kalian tuh dapat matkul apa aja gitu kan ya? Dapat matkul apa aja, terus kalian di kelas mana, terus habis itu nanti kalian masuk ke dalam Siak, terus nanti tuh di bagian Siak tuh ada kayak untuk isi IRS kayak gitu. Nanti kalian carinya manual sih guys. Jadi kayak kalian harus cari apa cross check satu-satu. Misalnya pengantar perpajakan kelas pengantar perpajakan fiskal C 2025 gitu misalnya. Nah, terus nanti harus kalian pencet tuh sampai habis matkulnya pengantar perpajakan, pengantar hukum pajak, terus kebijakan tata kelola, terus habis itu agama, nanti juga pasti dibagiin tuh apa namanya list kelas agamanya tuh. Itu sih guys. Terus nanti submit deh sama tinggal nunggu di ACC atau enggak. Tapi harusnya ya di ACC sih pasti lah. Itu deh. Tuh. Biasanya kalau nggak di ACC itu misalnya teman-teman input kelasnya belum benar, itu biasanya nanti nanti di notify juga sama PA-nya. Insya Allah nanti Betul. kalau misalnya memang nggak apa nggak
nggak ada kendala ya, nggak ada masalah apa-apa. Kita emang rencananya akan entah kasih kalian video tutor untuk ngisi siak, atau ntar kita coba bantuin kasih panduannya, atau nanti mungkin ada, kalau misalnya memang banyak yang kebingungan, kita bisa buat kelas juga. Hitung aja info lebih lanjutnya ya teman-teman. Betul, sama nanti pasti juga bakal dijelasin sama mentor-mentor di Nah, PSAF kok. itu juga. Jadi kalian nggak akan clueless kok dibantu. Gitu. Oke. Ini ada lagi. Ini ada yang nanya private ke aku, Kak, via tuh ada UKF gak sih? UKF tuh ada tuh guys, UKF tuh banyak banget. Kalau nggak salah ada basket ya, ada basket. Si UK, UKS, UKM F, sih aku kok dengernya UKS. UKFF. Heeh, Oh, UKF. Oh, heeh. ada. Itu nggak sih basket, terus yang biasa jadi kontingen-kontingen itu kan UKF nggak sih? Ada BUAS buat bulu tangkis, terus Iya. ada Via Suara, ada Govia, terus ada apa lagi ya? Ada PSC yang lagi kemarin habis bikin acara juga, ada Oh PSC. iya bener, PSC, betul betul betul. Ada KSIK PSC. juga kalau teman-teman suka saham. Banyak guys. Nanti kalian boleh eksplorasi lah. Harusnya beberapa dari mereka kayak udah ngajak-ngajakin oprek gitu, atau uh, fanbase kayak sih sudah ada ya. Pasti nanti paling ada sih pengenalannya di itu pas Betul. PSAF. Ah iya, pas PSAF. Tanggal 13 ya mulainya. Ya 13 sampai Lah Hadit tuh. 15. Semangat ya guys. Ospek-ospekan. Yes. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan dahulu untuk malam ini ya teman-teman. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Kirana sudah mau menyempatkan hadir. Dan tadi lumayan ya banyak tanya jawab, insight, dan juga materinya terutama sangat daging ya, sangat bermanfaat. Boleh banget nih buat jadi catatan teman-teman. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Kak Kirana. Dan aku mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sudah hadir sampai malam ini. Semoga teman-teman ospeknya lancar. Terus kemudian, ya atau juga jangan lupa follow Fisikal Karifik, Teks per UI, IG-nya Kostaf juga, IG-nya Kak Kirana kalau mau juga di drop aja. Jangan lupa kalian aktif-aktif dan juga eksplorasi ya segala hal yang ada di Fiskal, di VIA, dan juga di UI. Mungkin itu sebelum kita tutup kayak aku mau dokumentasi dulu sekali ya teman-teman. Izin. Yang mau ikut on cam juga boleh. Oke, aku izin dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi slide-nya. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau gitu aku ucapkan terima kasih dan aku tutup ya. Selamat malam. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Thank you Terima kasih, guys. Kak. Bye. Thank you Makasih banyak, semuanya. Kak. Banyak, Kak.